Oke, kita mulai ya. Silakan di Sebelum kita memulai pelajaran kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah Tuhan yang terus menyertai kami sampai saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi kami dan secara khusus bagi Bapak dosen kami ya Tuhan. Sehingga pelajaran ini boleh kami aplikasikan secara khusus dalam pelayanan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iris, Andri. Oh, sorry. Bandri, Bobi, Cami, Desi. Hadir, Pak. Dewi. Nanti Cami tanda tangannya aja, salah. Saya. Oke. Pak, maaf Pak, di kelas Zoom suara Bapak kurang terdengar dengan jelas. Elba, Ada Pak. Henson, Ranti, Hadir Pak. Reddy, Grace, Omala, Heldayanti, Henry. Ada Henry? Ada Pak. Rosana, Hadir Pak. Irwanta, Hadir Pak. Jakardo, Hadir Pak. Julinardo, Junita, Hadir Pak. Melda, Hadir Pak. Mia, Samuel, Hadir Pak. Sri Pinta, Hadir Pak. Toman. Oke, baik. Akan ditandatangan nanti ya. Ya, hari ini kita masuk pada laporan baca dari bukunya Eben Timo ya. Eben Timo yang akan bahas gereja, dan kita akan mendengarkan pemaparan topik kita hari ini dari teman-teman kita yang telah membacanya, yaitu Saudara Amperis, Andri, Bandri, Bobi, Cami, dan Irwanta. Nanti kami beri kesempatan sekitar 5 menit satu orang, lalu setelah itu nanti kita diskusi memperdalam pemikiran Eben Timo berkaitan dengan gereja dan budaya. Kita mulai dari ini kan nanti setelah Bapak Ibu menjelaskan kepada kita semua, tentu ini kan pemantik untuk diskusi nanti. Lalu dalam diskusi kita, pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab oleh yang bersangkutan, dan setelah itu saya sudah memberi nilai kepada kerja kalian. Ini karena personal ya, penilaian personal. Baik, kita mulai dari Saudara Amperis Semenulang. Silakan, kalau nanti mau di-share screen boleh di apa ya, di supaya teman-teman lihat. Ada PowerPoint atau screen perlu di-screen kan? Bisa dikirim Pak. Maksudnya siapa yang men-share? Siapapun boleh men-share. Boleh share aja dari situ.
Iya, sebelah kan. Atau kalau siapa yang ada Zoom, sudah masuk Zoom di sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya share aja lah kalau begitu. Oke, silakan. Dan untuk kita semuanya, saya akan memaparkan laporan baca saya, yaitu gereja dan budaya-budaya. Yang pertama, pendahuluan dalam berteologi kontekstual atau infiltrasi tidaklah mudah. Banyak hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga menghambat dalam pemberitaan Injil agar bisa diterima oleh masyarakat tertentu. Maka Injil harus mengkontekstualisasikan atau infiltrasi Injil ke dalam budaya tersebut dan tanpa menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada. Karena itu saya akan melaporkan laporan membaca saya ini, yaitu gereja dan budaya-budaya. Gagasan penulis yang pertama, pengantar awal, Ebenezer Nuban Timo mengawali bab 2 ini dengan menjelaskan situasi masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terjadinya pergeseran tatanan sosial budaya yang menyertai proses globalisasi. Hal itu membuat kekristenan harus berdialog dengan kebudayaan dalam konteks yang baru. Pentingnya dialog dengan kebudayaan lokal dalam pemberitaan Injil dan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, masyarakat multikultur. Di masa lalu gereja hidup dalam masyarakat yang bercorak monokultural, otoritas tunggal tanpa ada saingan termasuk dalam urusan privat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, masyarakat bangkit untuk mencari gagasan yang baru. Bonhoeffer mengatakan dunia sudah memasuki masa akil balik dan gereja sekarang ada dalam corak multikultural. Menghari ini kan Injil menjadi tuntutan yang tak terhindarkan. Masyarakat multikultur adalah kehidupan bersama yang anggota-anggotanya berasal dari suatu bangsa, budaya, dan budaya. Yang kedua, gereja sebagai persekutuan multikultur. Dalam gereja Indonesia juga ada multikulturalisme. Dia percaya pada satu Tuhan, merayakan perjamuan dan baptisan yang sama. Tetapi warganya atau anggota-anggotanya berasal dari berbagai bangsa dan memiliki beraneka karunia. Multikulturalisme sudah terjadi. 3.000 orang menerima baptisan sesudah hari Pentakosta adalah orang-orang yang saleh dari berbagai bangsa-bangsa di bawah kolong langit. Yang ketiga, dua aksen dalam upaya kontekstualisasi. Dalam upaya kontekstualisasi atau enkulturasi perlu diperhatikan seberapa jauh Injil diintegrasikan ke dalam suatu budaya demi melestarikan budaya tersebut. Dalam masyarakat multikultural sering terjadi benturan budaya karena dalam budaya tertentu ada yang tampil sebagai yang mengatur atau mengontrol kehidupan bersama. Dan pada pihak lain ada juga yang kalah pada budaya tertentu karena budaya tersebut marginal. Tugas gereja dalam kontekstualisasi atau enkulturasi, gereja harus menerangi dan menggarami kedua budaya tersebut, sehingga manusia dalam kelompok marginal tidak risih atau minder bahkan malu terhadap budayanya. Yang keempat, transformasi timbal balik Injil dan budaya. Dalam kontekstualisasi atau enkulturasi Injil, mentransformasi budaya sehingga nilai-nilai di dalamnya yang bersifat tertutup berlaku hanya di dalam satu suku, dalam suku berubah menjadi nilai universal. Dan budaya yang mentransformasi Injil sehingga membuatnya bersenyawa dengan budaya dan menjadi kekuatan pembaru dan menyentuh hati dan jiwa masyarakat. Di dalam budaya itu sehingga memiliki makna yang unik bagi masyarakat setempat. Seperti dalam pengajaran Yesus, keselamatan yang semula dipahami orang Yahudi hanya berlaku bagi anak-anak Abraham, justru dibuka cakupannya untuk merangkul semua manusia. Yesus tidak menghancurkan budaya-budaya Yahudi, tetapi Yesus memakai budaya dan adat istiadat orang Yahudi. Yang kelima, situasi menentukan aksen. Ada dua aksen yang dipakai dalam upaya kontekstualisasi atau enkulturasi. Dan kedua aksen itu yakni situasi yang pertama
mengintegrasikan Injil ke dalam satu budaya demi melestarikan tersebut sambil tetap menjaga fungsi kritis dari Injil terhadap budaya itu. Kata kuncinya adalah melestarikan dan mengkritisi budaya. Dalam suatu masyarakat yang budayanya tertindas atau dihancurkan kekuasaan yang datang dari luar, maka sikap kritis Injil terhadap budaya berarti melawan arus kuat tadi, mengintegrasikan Injil dengan budaya yang terancam punah itu. Dan untuk mempertahankan nilai-nilai yang sakral di dalamnya perlu gereja lakukan, tetapi perlu dijaga agar sikap kritis tidak memudar begitu saja. Situasi kedua adalah perlawanan budaya untuk bertahan hidup. Perlu ada perlawanan dari sebuah komunitas, dan gereja memperlihatkan solidaritas yang kuat dari masyarakat yang diperlakukan. Yang keenam, 3 kriteria. Dalam upaya menjelmakan Injil ke dalam budaya-budaya merupakan pekerjaan berat. Terkadang gereja jatuh ke dalam bahaya mengompromikan Injil budaya tertentu sehingga kuasa pembaruan dalam Injil dijinakkan. Pada sisi lain gereja mengambil sikap menolak dan memusuhi budaya. Jika kontekstualisasi atau inkulturasi dikerjakan dengan baik dan benar, maka Injil akan meragi dan budaya tiap bangsa dan suku sehingga tidak dianggap asing. Seseorang yang percaya kepada Kristus dengan sendirinya akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh berbudaya dan benar-benar Kristiani seperti hidup Yesus dari sebuah proses kontekstualisasi atau enkulturasi. Yang berikutnya tanggapan terhadap bacaan dan rekomendasi. Konsep enkulturasi sangat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Baker mengungkapkan bahwa hakikat dari enkulturasi adalah sebuah proses pengkondisian secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan berdasarkan adat istiadat. Adapun pencapaian dari proses ini tidak hanya penyelesaian dalam kehidupan sosial, melainkan pengalaman sosial yang didapatkan dari setiap ekspresi pribadi dalam masyarakat. Ibn Nuban Timo menekankan pentingnya memahami seberapa jauh Injil dapat diintegrasikan ke dalam suatu budaya untuk melestarikan budaya tersebut sambil tetap menjaga fungsi kritis dari Injil terhadap budaya itu. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan atau mentransformasikan budaya tersebut. Menurut Paulus, dalam konteks enkulturasi dan akulturasi budaya, menjelaskan tentang berbagai prinsip terkait dalam upaya pemberitaan Injil. Paulus mengaplikasikan hikmat Allah dalam perjangkauan yang dilakukannya. Ia berbaur dengan orang-orang yang rendah, merasakan apa yang mereka rasakan, mengikuti cara hidup dan aturan umum mereka, tanpa harus menodai prinsip kebenaran yang telah terukir dalam dirinya. Dapat diartikan, meskipun Paulus hidup berbaur dengan mereka, namun Paulus tidak berkompromi terhadap dosa. Hal ini dilakukan agar penginjilan dapat dilakukan secara efektif. Yang berikutnya, gereja sebagai tubuh Kristus harus menjadi persekutuan multikultur, dan gereja harus mempunyai sikap untuk agar dalam tugasnya membawa pemberita Paskah dan Pentakosta. Dalam berteologi kontekstual atau enkulturasi, gereja harus memperhatikan budaya-budaya masyarakat dan tanpa merusak atau menghilangkan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat, sehingga Injil dapat diterima masyarakat. Kontekstualisasi atau enkulturasi tidak hanya bisa dilakukan dalam budaya yang mendominasi, melainkan juga budaya yang termarginalkan, dan harus bisa menggarami dan menerangi budaya yang termarginalkan. Upaya kontekstualisasi atau enkulturasi Injil harus mentransformasi nilai-nilai tertutup menjadi terbuka, sehingga budaya mentransformasi Injil, sehingga bersenyawa dengan budaya dan mendapatkan kekuatan yang kompleks. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan saudara Andri Hartono Sumajuntak. Enggak sini lagi tuh Pak. Aduh. Sudah berkali-kali, sebentar saya hapus dulu ini. Jadi berkali-kali saya baca ini. Saudara Bandri. Saya Pak. Senja 9. Oke. Baik. Saya hapus dulu ya. Di dalam laporan baca ini saya mau sedikit saja tanpa membaca semua dari yang sudah saya buat. Bab 2 dari buku Pak Timo ini berbicara tentang pertemuan antara gereja dan budaya yang ada untuk penginjilan dan keberhasilan penginjilan. Yang pertama, di dalam buku ini ingin menyadarkan bagaimana saat ini gereja
masyarakat sudah multikultural. Gereja tidak bertumbuh lagi di dalam satu budaya atau monokultural. Karena pertumbuhan informasi, teknologi, dan transportasi, percepatan pertumbuhan gereja itu berada di dalam masyarakat multikultural. Oleh sebab itu, gereja tidak bisa acuh tak acuh dan tutup mata dengan keadaan ini. Jadi masyarakat memang sekarang di dunia ini sangat multikultural. Oke. Yang kedua, dipahami juga dari Injil dan Alkitab bahwa ini mata kuliah metodologi penelitian itu. apa Pak? Siap ini nanti bahasa Inggris lagi kok sore. Hanya aku heran yang tahu di situ. Makasih atas bahasa dengan yang saya baca. Yang bahasa Belandanya nggak usah ya. Nanti aja itu. Sudah deh. Oke, makasih ya. Oke, selanjutnya gereja juga dari sejak awal adalah gereja yang multikultural. Injil memberitakan pada hari raya Pentakosta 3.000 orang dengan latar belakang yang berbeda ada dibaptis. Jadi gereja di dalam kesatuan, gereja mempersatukan orang yang berbagai latar belakang. Jadi gereja itu merupakan persekutuan multikultural. Nah, untuk membumikan Injil di dalam kesadaran multikultural saat ini, gereja menyebut kontekstualisasi dan enkulturasi untuk menumbuhkan Injil di dalam budaya. Gereja Katolik menyebut itu enkulturasi dan Protestan menyebut itu kontekstualisasi di dalam namanya. Nah, selanjutnya Pak Timo mengatakan dalam upaya gereja untuk berkontekstualisasi atau enkulturasi ada dua aksen yang perlu diperhatikan. Satu adalah sungguh-sungguh mempertahankan nilai-nilai budaya, dan yang kedua, aksen yang kedua adalah bagaimana gereja sungguh-sungguh mengkritisi nilai-nilai budaya. Penginkulturasian itu sangat penting. Kenapa? Karena dari sejak awal penginjilan sebenarnya kontekstualisasi atau enkulturasi itu sudah terjadi. Penginjilan rasul-rasul kepada orang Eropa membuat budaya Eropa menjadi budaya Kristen. Tapi di saat orang-orang Eropa membawa penginjilan kepada Asia, Afrika, dan Amerika Latin bersama dengan semangat kolonialisme, maka kontekstualisasi atau enkulturasi itu menjadi hilang. Ini diakibatkan oleh budaya kolonialisme atau melihat superioritas orang Eropa lebih tinggi dari dunia-dunia tempat mereka membawa Injil itu. Dan selanjutnya dari proses enkulturasi dan kontekstualisasi ada beberapa paradigma yang saya lihat mungkin ini Pak Timo sangat dipengaruhi oleh pemikiran Richard Niebuhr di dalam melihat pandangan kontekstualisasi, melihat budaya begitulah ya. Richard Niebuhr melihat budaya itu ada bagaimana gereja berhadapan dengan budaya dalam 5 pandangan. Pandangan pertama, gereja berada di bawah budaya. Yang kedua, budaya berada di bawah gereja. Yang ketiga, gereja berhadapan dengan budaya. Yang keempat, bagaimana gereja sejajar dengan budaya. Dan yang kelima, bagaimana gereja bertransformasi Injil, bertransformasi dalam Injil. Di dalam bukunya ini, Pak Timo memperlihatkan
upaya enkulturasi dan kontekstualisasi itu dari paradigma antitesis dan sintesis. Yang pertama, bagaimana antitesis gereja dan Injil itu saling bertentangan, berhadap-hadapan, bahkan saling membunuh, begitu kira-kira ya. Dan juga ada paradigma relasi sintesis, di mana gereja berada di posisi yang sejajar tapi tidak sama. Saya analogikan seperti rel kereta api yang kadang-kadang mungkin mereka bisa bersatu, dia berjalan sejajar dalam paradigma itu. Oke. Yang baik adalah untuk menghari ini kan Injil di dalam budaya, mentransformasi secara timbal balik Injil ke dalam budaya. Bagaimana Injil itu bisa menerangi budaya, dan budaya itu menjadi tempat tumbuh atau lahan bagi Injil untuk bertumbuh. Jadi Injil menyelamatkan budaya di dalam keterbatasannya, dan budaya menjadi wajah baru bagi Injil untuk diberitakan. Oke. Tapi kadang-kadang ada situasi yang membuat gereja atau Injil itu tidak dapat memperlihatkan dirinya atau menentukan sikapnya dari situasi. Ada aksen yang dua dikatakan di depan tadi. Bagaimana Injil itu sungguh-sungguh mempertahankan nilai-nilai budaya, dan yang kedua bagaimana Injil itu sungguh-sungguh mengkritisi nilai-nilai budaya. Tapi di berbagai situasi kedua aksen ini tidak dapat dilakukan. Contoh, ada paling tidak tiga situasi yang membuat gereja tidak bisa dengan gamblang memperlihatkan jati dirinya. Yang pertama adalah situasi pembangunan kembali masyarakat. Di dalam situasi masyarakat yang tertindas dan dihancurkan oleh kekuasaan dari luar, masyarakat akan dengan sadar ingin mempertahankan budayanya itu. Nah, di sini di dalam masyarakat mempertahankan budayanya, maka ada kekuatan yang sangat besar. Mungkin muncul budaya-budaya yang pernah dihilangkan sebagai semangat di dalam masyarakat itu. Kadang untuk menghadapi masyarakat yang seperti ini, sikap kritis dari Injil terhadap budaya tidak dapat diperlakukan karena gereja sendiri langsung berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Yang kedua, situasi perlawanan budaya. Di saat satu budaya diancam oleh kekuasaan asing, biasanya gereja akan berada di pihak budaya dan bersama dengan masyarakat. Maka gereja akan melawan kekuasaan asing itu. Yang situasi ketiga adalah solidaritas budaya. Pada situasi ini, gereja kelompok minoritas. Kalau Pak Timo di dalam bukunya mencontohkan situasi kekristenan di Cina. Di Cina kekristenan sangat minoritas. Kadang gereja harus berbaur, bahkan ikut melestarikan budaya yang ada di Cina supaya gereja itu bisa bertahan, supaya tidak dicurigai dan dihambat, begitu kira-kira. Oke. Tapi apapun situasinya, gereja tetap harus mempunyai pendirian. Ada 3 kriteria upaya menjelmakan Injil dalam budaya-budaya.
Karena ada bahaya di saat menjelmakan Injil ke dalam budaya-budaya, Injil dapat jatuh ke dalam bahaya mengkompromikan Injil dan juga sehingga budaya Injil itu dijinakkan. Dan kalau mengkritisi habis-habisan bisa gereja akan terpisah karena mengambil sikap menolak dan memusuhi budaya, Injil itu bisa terasing sendiri. Ini disebut dalam buku Pak Timo ini sebagai sekularisme, alienation, keterasingan, dan sakralisme, self-glorification atau pengagungan diri sendiri. Sebenarnya jika kontekstualisasi dan enkulturasi dikerjakan dengan baik dan benar, Injil akan meragi dalam budaya tiap bangsa dan suku sehingga ia tidak dianggap sebagai yang asing. Seorang yang percaya kepada Kristus dengan sendirinya akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh berbudaya dan benar-benar Kristiani. Jadi 3 kriteria menguji keberhasilan upaya enkulturasi dan kontekstualisasi itu adalah: yang pertama, semua bentuk upaya menanamkan Injil dalam budaya suatu masyarakat harus memperhatikan asumsi dasar bahwa Injil selalu merupakan kekuatan pembaruan, metanoia, supaya tidak jatuh ke dalam bahaya yang tadi. Kedua, budaya tidak merusak atau menyederhanakan Injil. Jangan terlalu kompromi dengan Injil. Budaya adalah satu totalitas, harus dipertemukan dengan Injil sebagai sebuah totalitas. Ketiga, budaya yang sudah ditransformasi oleh Injil akan tampil sebagai budaya yang terbuka bagi pertemuan dan dialog dengan budaya lain. Kesimpulan saya, gereja harus melihat realitas kekinian di dalam perkembangannya dan melihat budaya sebagai satu realitas karya Allah. Dengan demikian gereja dapat terbuka melihat hal positif yang ada di dalam budaya. Upaya melestarikan budaya dan menjadikannya sebagai sarana penginjilan dinamai kontekstualisasi atau enkulturasi. Dari semua usaha kontekstualisasi dan enkulturasi Injil haruslah selalu menggarami dan menyelamatkan dan memulihkan budaya sehingga budaya tidak menjadi eksklusif. Budaya harus mampu berbagi kebaikannya dan terbuka akan kekurangannya. Demikian, Pak. Oke, baik. Kemudian Saudara Bobi. Terima kasih. Terima. Ya, terima kasih. Saya akan melaporkan apa yang sudah saya baca dari buku Mengariinikan Injil di Bumi, Pancasila, yang ditulis oleh Ebenezer Inubatibo. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya dalam lanskap Indonesia yang kaya akan keberagaman, hubungan antara gereja dan budaya-budaya lokal menjadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk dikaji. Ebenezer Inubatibo menawarkan suatu perspektif yang mencerahkan tentang bagaimana gereja dapat berinteraksi secara bermakna dengan realitas multikultural di Indonesia, serta menggarisbawahi pentingnya memahami masyarakat multikultural sebagai fondasi diskusi ini. Dalam konteks ini, gereja dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk menjadi komunitas iman yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman. Dalam upaya kontekstualisasi ini, di mana Inubatibo mengidentifikasi 2 aksen penting. Yang pertama, ia menekankan pentingnya dialog yang tulus antara ajaran Kristen dan kearifan lokal. Yang kedua, mendorong gereja untuk aktif terlibat dari isu-isu sosial dan budaya kontekstual, menjadi iman Kristen yang relevan dan transformatif dalam konteks Indonesia. Oleh karena itulah, melalui pemikiran Inubatibo mengajak kita untuk melihat bagaimana sebenarnya keberagaman budaya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai anugerah yang memperkaya kehidupan bergereja.
Oleh karena itulah memberikan suatu pendekatan membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas tentang peran gereja dalam membangun harmoni sosial dan budaya di Indonesia. Dan ini pun sekaligus inspirasi untuk menciptakan teologi yang berakar dalam tanah air namun universal dalam solidaritasnya. Oleh karena itu saya akan memaparkan hasil laporan saya, yaitu mengenai gereja dan budaya-budaya multikultural di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan pembacaan saya terhadap topik ini, di mana yang pertama, masyarakat multikultural. Menurut pandangan Timo, dalam masyarakat multikultural diawali dari masa lalu di mana di Israel gereja memegang kendali penuh atas norma-norma sosial dan moral. Dan menurut Bonhoeffer menyatakan bahwa dunia telah memasuki masa akil balik yang menggambarkan ini suatu kematangan dan kesadaran baru dalam masyarakat. Kini gereja hidup dalam dunia yang multikultural di mana berbagai suku, budaya dan agama dan bahasa hidup berdampingan. Kondisi inilah membuka peluang untuk saling belajar meski ada potensi politiknya. Dan juga di sini gereja tidak lagi menjadi satu-satunya penentu nilai karena pluralisme menunjukkan kematangan dan kebebasan memilih dan bertindak. Dan oleh karena itu di sini tantangan bagi gereja adalah bagaimana mereka bisa tetap relevan di tengah dunia yang multikultural ini dan menyampaikan pesan keagamaan dalam konteks zaman sekarang serta beradaptasi dengan perkembangan sosial yang terjadi. Oleh karena itu disinilah gereja sebagai persekutuan multikultural yang contohnya di mana meskipun warganya berasal dari berbagai latar belakang budaya dan bangsa, mereka tetap bersatu dalam iman kepada Tuhan yang satu, merayakan sakramen yang sama, serta memiliki visi bersama akan kehidupan baru yang universal. Tetapi menurut J.B. Metz bahkan menyebutkan gereja sebagai sebuah eksperimen multikultural sejak kelahirannya. Dan oleh karena itu di sini tantangan utama bagi gereja saat ini adalah bagaimana mengaktualisasikan Injil dalam konteks masyarakat multikultural yang terus berubah. Oleh karena itulah di sini gereja harus menemukan cara untuk membawa pesan Paskah dan Pentakosta ke dalam budaya yang berbeda tanpa merusak atau menghancurkan budaya tersebut, tetapi sekaligus membawa pembaruan sesuai dengan nilai-nilai Injil. Oleh karena itulah upaya ini dikenal sebagai enkulturasi dalam tradisi Katolik dan kontekstualisasi dalam Protestan, di mana gereja mampu menginkarnasikan Injil ke dalam setiap aspek budaya, mulai dari cara berkomunikasi, berteologi, hingga cara berperasaan, agar ajaran Kristus benar-benar meresap dan dipahami dalam konteks budaya di mana Injil diberitakan. Oleh karena itu, di mana menurut Timo ini memberikan dua aksen dalam upaya kontekstualisasi. Yang pertama yaitu sejauh mana Injil bisa diintegrasikan dalam suatu budaya tanpa kehilangan peran kritisnya untuk mengembangkan budaya itu. Oleh karena itu, disinilah upaya kontekstualisasi tidak boleh hanya fokus pada budaya yang mendominasi, tetapi juga harus melibatkan budaya-budaya yang termarginalkan. Injil harus bisa dihadirkan sebagai kekuatan dalam budaya. Oleh karena itu, upaya inilah harus berfokus pada dua hal penting, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya setempat dan pada saat yang sama mengkritisi elemen-elemen yang bertentangan dengan Injil. Dan juga di sini pada aturan dan nilai masyarakat suku, di mana paradigma antitesis yang memandang Injil dan budaya sebagai dua hal yang saling bertentangan, di mana Injil dianggap sebagai kekuatan transformatif yang harus memurnikan budaya dari unsur-unsur demonis. Dan juga di sini paradigma sintesis yang berusaha mendamaikan Injil dan budaya, mengakui bahwa keduanya bisa berinteraksi dan saling melengkapi. Dengan itu, di mana di sini memiliki pendekatan yang holistik yang diperlukan dalam tugas kontekstualisasi, di mana Injil harus hadir baik untuk mempertahankan elemen positif budaya sekaligus mengkritisi dan memperbaiki aspek-aspek yang merusak
Selanjutnya di sinilah namanya adanya suatu transformasi budaya oleh Injil dan sebaliknya adalah pendekatan yang tepat dalam kontekstualisasi dan enkulturasi. Budaya harus dilihat sebagai totalitas dan mencangkup nilai dan aturan. Itu bisa dilihat dari Kolose 1 ayat 19. Dan juga di sini Injil mengubah budaya sehingga nilai etnosentris berubah menjadi nilai universal dan sebaliknya. Budaya membantu Injil bersenyawa dengan masyarakat menjadikan kekuatan pembaruan yang relevan secara lokal. Oleh karena itu sini situasi yang menentukan aksen saya dalam kontekstualisasi atau enkulturasi ada dua hal yang penting, yaitu melestarikan budaya sambil mengkritisi elemen yang bertentangan dengan Injil. Tiga situasi sering pembangunan kembali budaya dari dalam Timur Leste pada pasca referendum tahun 1999. Yang kedua itu perlawanan budaya, itu terjadi seperti di Filipina, Chile pada era diktator. Yang ketiga itu solidaritas budaya, itu yang terjadi di mana gereja adalah minoritas seperti di Cina, Tiongkok, dan harus menunjukkan solidaritas dengan budaya mayoritas. Oleh karena itu, di sini memiliki tiga kriteria yang dimana Katbat mengingatkan tentang bahaya sekularisme yang mengaliensi individu yang budaya mereka dan sarkalisme yang dapat membawa pada pengagungan diri sendiri. Untuk menilai keberhasilan upaya kontekstualisasi ada tiga kriteria yang dijadikan pedoman, yaitu yang pertama, setiap upaya menanamkan Injil dalam budaya masyarakat atau metanoia. Yang kedua, budaya tidak merusak atau juga menyadarkan Injil. Budaya sebagai sebuah totalitas harus dipertemukan dengan Injil sebuah totalitas. Yang ketiga, budaya yang sudah ditransformasikan oleh Injil merupakan sebuah budaya yang terbuka bagi pertemuan dan dialog dengan budaya lainnya. Oleh karena itu, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya kesulitan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan persekutuan yang benar-benar inklusif bagi seluruh anggota yang memiliki latar belakang budaya beragam. Di tengah keberagaman budaya Indonesia yang kaya, gereja seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menjembatani perbedaan antara nilai-nilai inti Injil dengan beragam kepercayaan dan praktik budaya yang ada di dalam jemaat. Kontekstualisasi Injil merupakan hal yang esensial untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Buku Mengari Ini Kan Injil di Bumi Pancasila memberikan wawasan bagaimana Injil dapat disampaikan dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Gereja sebagai persekutuan multikultural diakui sebagai entitas yang penting dalam masyarakat yang beragam. Gereja dapat merancang program pelayanan yang merangkul sebuah lapisan masyarakat, mengakomodasi perbedaan dalam bahasa, adat, dan tradisi. Misalnya pelibatan pemimpin dari berbagai suku untuk memimpin acara gereja dapat memperkuat rasa persatuan, membawa gereja tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan jemaat yang multikultural. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, lanjut dengan Cam. Iya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Iya, ini adalah laporan baca dari saya, Cabio Berpansilalahi, mengharikan Injil di Bumi Pancasila. Ya. Di sini membahas tentang gereja dan budaya-budaya. Kita mengetahui Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Hubungan antara gereja dan budaya-budaya lokal menjadi topik yang relevan dan menarik untuk dikaji. Dan inilah yang diulas oleh Eben Hajar. Lalu yang berikutnya, bagaimana gereja dapat berinteraksi secara bermakna dengan realitas multikultural di Indonesia, serta menggarisbawahi pentingnya memahami masyarakat multikultural sebagai fondasi dalam diskusi. Seperti hal sebelumnya, bahwasanya Indonesia kaya akan keberagaman suku dan juga budaya. Dan di sini gagasan daripada Ebenezer Inubantino, dia membahas mengenai gereja dalam masyarakat multikultural. Dia menyebutkan bahwasanya pluralitas ini
memberikan tantangan dan peluang bagi gereja untuk mengaktualisasikan Injil. Gereja harus menumbuhkan sikap pengertian dan menghormati pluralisme, serta memahami pluralitas sebagai bagian dari kehendak Allah. Multikulturalisme dalam gereja bukan hanya realitas sosial, tetapi juga teologis. Tantangan bagi gereja adalah bagaimana mengintegrasikan Injil dalam budaya masyarakat tanpa merusak budayanya, tetapi tetap membawa pembaruan. Proses ini dikenal sebagai enkulturasi dalam gereja Katolik dan kontekstualisasi dalam gereja Protestan. Kedua istilah ini merujuk pada upaya untuk menjadikan Injil relevan dalam konteks budaya setempat. Ada dua aksen dalam upaya kontekstualisasi. Dalam upaya kontekstualisasi, gereja perlu memperhatikan dua hal, mempertahankan nilai budaya dan mengkritisi nilai budaya tersebut. Budaya yang dimaksud meliputi nilai-nilai tradisional dan juga modern. Gereja harus menghindari paradigma antitesis yang memandang Injil dan budaya sebagai musuh. Di dalam dua aksen, di sini terdapat dua hal yang disampaikan oleh Ebenezer, yaitu transformasi timbal balik Injil dan budaya, dan juga situasi menentukan aksen. Tiga kriteria yang dituangkan di dalam halaman yang diberikan kepada kami oleh Ebenezer, ada tiga kriteria menilai keberhasilan upaya kontekstualisasi, di mana sebelumnya dia juga membuat 4 kriteria dalam hal eklesiologi, tetapi di sini di dalam ketiga kriteria yang pertama, budaya yang sudah ditransformasikan oleh Injil. Lalu yang kedua, menanamkan Injil dalam budaya masyarakat. Lalu yang ketiga, budaya tidak merusak atau menyederhanakan Injil. Yang menjadi kesimpulan, yang pertama, gereja menghadapi tugas berat untuk menanamkan Injil dalam masyarakat multikultural. Upaya ini memerlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya lokal dan penegasan nilai-nilai Injil. Yang kedua, gereja dapat merancang program pelayanan yang merangkul semua lapisan masyarakat dan dapat menunjukkan solidaritas dengan budaya yang ada. Di sini ada 4 hal yang didapat oleh pembaca melalui laporan baca ini. Yang pertama, tentang relevansi teologis. Gereja harus terus beradaptasi dengan konteks multikultural untuk menjaga relevansinya. Ini menuntut pemahaman mendalam tentang budaya setempat dan bagaimana Injil dapat berbicara dalam konteks tersebut. Lalu yang berikutnya, kritik terhadap kolonialisme. Pengalaman sejarah kolonialisme menunjukkan bahwa memaksakan satu budaya atas budaya lain dapat menghambat penyebaran Injil. Gereja harus belajar dari masa lalu dan menghindari kesalahan yang serupa. Lalu poin yang ketiga, tantangan praktis. Dalam praktiknya, gereja menghadapi tantangan besar mengintegrasikan Injil ke dalam budaya tanpa menghilangkan identitas asli budaya tersebut. Terakhir, peluang untuk dialog. Pluralitas menawarkan kesempatan bagi gereja untuk berdialog dan belajar dari budaya lain untuk memperkaya pemahaman teologis dan sosial dari gereja tersebut. Terima kasih. Baik, kita telah mengakhiri dari teman-teman kita yang membaca hasil bacaan mereka dari bukunya Eben Timo. Tentu kita akan memberikan respon terhadap laporan baca mereka dari apa yang telah kita baca juga dari buku itu, sehingga nanti kita saling melengkapi. Artinya mereka berusaha menghadirkan ke kita pemahaman mereka dari pemikiran Eben Timo tentang gereja dan budaya. Tentu dari bacaan kita juga mungkin ada yang luput dari pemikiran mereka, ya, kita boleh sharing. Sehingga topik kita hari ini, bagaimana hubungan gereja dan budaya tercapai. Nah, karenanya kami mohon supaya kita boleh memberi Pak, satu lagi Pak, belum. oh satu lagi. Iya, Pak. Oh Irwan, oh iya satu lagi. Iya, Pak. Sorry, aduh saya pikir tadi sudah selesai. Silakan Pak Irwan, mohon maaf. Baik, Pak. Ya, baik Bapak dosen dan teman-teman, saya akan menyampaikan laporan bacaan tentang buku Mengharikan Injil di Bumi Pancasila Bergereja dengan Cita Rasa Indonesia, Gereja dan Budaya-Budaya. Dalam upaya membangun teologi kontekstual,
Gereja berhadapan dengan konteks yang perlu dipertimbangkan keberadaannya. Ia tidak hanya sebagai realitas sosial dan politik, tetapi sebagai realitas teologis atau iman. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana gereja berhadapan dengan kenyataan multikultural pada saat ini. Gereja tidak sedang berada dalam ruang kosong, dan apa yang harus gereja lakukan dalam upaya membawa budayanya masuk ke dalam dunia. Sehingga bagi Nuban Timo, benar-benar terjadi apa yang disampaikan dalam Roma 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah dalam menyelamatkan baik orang Yunani atau orang Yahudi. Diksi inkulturatif atau kontekstualisasi bermakna sama. Bagi Timo hanya dibedakan atas aliran yang menggunakannya. Inkulturatif dipergunakan oleh kelompok Katolik dan kontekstualisasi dipergunakan oleh kelompok Protestan. Akan tetapi menggunakan makna yang sama, yaitu berusaha menginkarnasikan Injil dalam budaya masyarakat, di mana Injil diberitakan sehingga dalam seluruh hal ikatannya seperti berbahasa, berlambang, berdoa, berpikir, berbicara, dan lain-lain, menjelma dari wilayah tersebut. Yesus merupakan inkarnasi Allah yang menghayati hidupnya dalam kebudayaan Yahudi. Paradoks perjumpaan Injil dan budaya adalah sejauh mana Injil dapat diintegrasikan ke dalam suatu budaya demi melestarikan budaya tersebut, sambil tetap menjaga fungsi kritis dari Injil terhadap budaya itu. Menarik apa yang disampaikan oleh Timo dalam upaya membangun tugas gereja. Dalam perjumpaan itu akan ada yang menjadi pemenang dan akan ada yang kalah, sehingga mereka menjadi marginal. Kelemahan daripada gaya kontekstualisasi di masa lalu adalah bukan pada konsep kontekstualisasinya, tetapi pada konsep kolonialismenya. Hal ini muncul dalam gaya penginjilan masa kolonial yang tanpa memperhatikan konteks yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi memasukkan kebudayaan para penjajah ke dalam konteks yang dijajahnya. Dalam setiap budaya ada elemen atau firman Allah yang anonim. Budaya merupakan jalan yang dibangun oleh manusia untuk membangun kontak dengan yang ilahi berdasarkan cahaya ilahi yang tertangkap oleh panca indera manusia. Firman Allah yang anonim itu yang memandu kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal arti, budaya memiliki kuasa terhadap masyarakat, yakni mengatur kehidupan manusia menjadi tertib dan terarah. Budaya adalah sesuatu yang bersifat totalitas, yang mengatur gerak-gerik manusia sehingga ia tidak terpilah-pilah satu dengan yang lainnya. Injil sebagai kekuatan Allah sangat dibutuhkan untuk memulihkan nilai budaya yang tercemar dan rusak, sehingga terjadi transformasi di dalam kehidupan masyarakat. Transformasi berasal dari kata trans yang berarti perpindahan atau former yang berarti bentuk. Sehingga transformasi dapat diterjemahkan dengan makna mengubahkan bentuk. Dalam hal kontekstualisasi berarti dapat diterjemahkan dengan arti mengubahkan nilai-nilai di dalamnya yang bersifat tertutup menjadi nilai yang universal. Sementara budaya mentransformasi Injil menjadi kekuatan pembaharu yang berbicara secara konkret dan menyentuh hati dan jiwa masyarakat dalam budaya tersebut sehingga memiliki makna yang unik bagi masyarakat setempat. Penjelasan di atas dapat dimengerti dengan pemahaman seperti sunat diubah menjadi baptisan, gerakan ke Sion diubah menjadi gerakan kepada bangsa-bangsa. Apakah hal ini berarti penghancuran budaya Yahudi? Tentu tidak. Transformasi budaya dan agama Yahudi diiringi dengan upaya yang sungguh dari Yesus untuk menyampaikan berita tentang keselamatan dalam bahasa dan simbol-simbol yang dikenal akrab dalam budaya dan adat istiadat Yahudi. Ada tiga hal yang sangat menjadi penekanan ketika Injil hendak diintegrasikan dengan budaya, yaitu pembangunan kembali masyarakat. Dalam hal ini dikondisikan dalam keadaan di mana ada upaya mendekonstruksi kebudayaan yang telah lama hancur. Dalam hal ini contohnya Timur Timur atau Timur Leste yang pasca referendum mereka berusaha membangun kembali budaya mereka dengan cara menghidupkan kembali ritus-ritus dan praktek budaya tradisional yang telah lama mereka tinggalkan. Perlawanan budaya, yaitu jika dari sebuah komunitas diancam oleh kekuasaan asing, untuk dapat terus mempertahankan eksistensi kebudayaan tersebut, maka perlu diambil sikap perlawanan.
Dalam posisi ini gereja mengambil posisi integrasi dengan budaya. Dalam posisi ini, gereja memperlihatkan sikap solidaritas yang kuat dengan masyarakat tersebut, sehingga warga dari budaya itu memperoleh kembali kepercayaan diri dan bangkit menjadi kekuatan yang mengimbangi kekuasaan asing tersebut. Solidaritas budaya. Hal ini terjadi misalnya gereja berada dalam kelompok minoritas dalam masyarakat dan dicurigai mengajarkan nilai-nilai yang asing untuk merusakkan kehidupan bermasyarakat. Dalam situasi ini, pilihan yang baik bagi gereja adalah memperlihatkan solidaritas dengan budaya masyarakat dan ikut mempertahankan kelanjutan hidup budaya. Penempatan posisi yang ditawarkan oleh Timo sebenarnya sedang mempertunjukkan di mana posisi gereja ketika berhadapan dengan budaya. Sehingga ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan dalam upaya melakukan kontekstualisasi. Yang pertama, semua bentuk upaya menanamkan Injil dalam budaya suatu masyarakat harus memperhatikan asumsi dasar bahwa Injil sifatnya merupakan suatu kekuatan pembaharuan. Kedua, budaya tidak merusak dan juga tidak menyederhanakan Injil. Hal ini bermaksud bahwa budaya tidak memiliki kebebasan untuk memilih Injil yang baik baginya dan aspek mana yang tidak. Yang ketiga adalah budaya-budaya yang sudah ditransformasi oleh Injil akan tampil sebagai budaya yang terbuka bagi pertemuan dan dialog dengan budaya lain. Tanggapan, dalam hal ini penulis akan masuk untuk memberikan tanggapan. Ada 2 komentar penulis yang akan penulis sampaikan di sini. Yang pertama, Victorian Culture atau budaya Victorian. Hal ini penulis dapatkan dari tulisan Timo tentang kolonialisme yang dibawa oleh penjajah pada masa itu. Di Indonesia, teolog yang lantang berbicara tentang budaya Victorian adalah Emmanuel Gerrit Singgih. Di Indonesia, warisan-warisan dari konteks Eropa Barat abad ke-19 yaitu budaya Victorian sangat kuat dan mempengaruhi hal moral dan pemikiran orang Indonesia. Budaya Victorian adalah budaya yang sangat ketat mengatur masalah basa-basi berkaitan dengan sopan santun dan seksualitas, di mana tubuh tidak dipandang sebagai sesuatu yang indah, malahan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Budaya ini masuk ke Indonesia pada zaman kolonial dan sampai sekarang berusaha dihidupkan kembali. Contoh yang diberikan oleh penulis misalnya, ke gereja setidaknya harus pakai kemeja. Para pelayan harus mengenakan jas. Warisan moral Victorian ini juga merasuki sampai kepada hal-hal yang tidak berbau seksualitas, seperti menilai secara negatif hal homoseksualitas atau perilaku menyimpang seksual. 2. Keterbukaan. Secara jelas Timo, menurut kacamata penulis, membuka paradigma berkontekstual dengan terbuka. Hal ini membuka paradigma penulis tentang memberi ruang pertimbangan kepada konteks. Penulis selama ini melihat bahwa kontekstualisasi itu adalah berusaha memaksakan teks ke dalam konteks, tanpa mempertimbangkan konteks itu sendiri. Oleh karenanya, sangat bagus jika buku ini dijadikan sebagai salah satu buku referensi dalam membangun upaya teologi kontekstual di Indonesia. Demikian laporan bacaan buku kami, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita akan memberikan respon kita terhadap bacaan teman kita, dan juga mungkin pemikiran kita dari bacaan kita. Sehingga kita menemukan nanti bagaimana sebenarnya pemikiran Timo tentang gereja dan budaya. Sehingga kita bisa merefleksikan diri dari situ dan mungkin terinspirasi dari pemikiran ini dalam rangka berupaya berkontekstualisasi teologi. Oke, silakan. Baik yang di ruang Zoom dan di sini onsite boleh saling sharing atau bertanya sehingga topik ini makin kita pahami. Intinya topik ini harus kita pahami dengan baik. Apa yang dimaksud Timo tentang gereja dan budaya. Silakan. Ada dari ruang Zoom? Dari di sini ruangan onsite ini? Oke, silakan. Nanti 1, 2, 3 ya. Oke. Mana mic-nya? Silakan kasih dulu mic-nya. Terima kasih untuk laporan baca asing yang udah penulis sampaikan. Saya mau bertanya, yang pertama, bagaimana gereja dapat menghormati tradisi nilai budaya
sambil tetap setia pada Injil tersebut. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi gereja dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan ajaran Kristen pada saat ini? Itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut. Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang menjadi pembaca pada hari ini. Ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan sebagai pendapat dan tanggapan saya terhadap tulisan yang Bapak Ibu tadi buat. Jadi yang pertama soal budaya, kami mohon maaf agak menggeser topik kita soal budaya karena kami melihat bahwa budaya hanya sekedar kulit. Karena inti dari budaya sebenarnya adalah belief system. Jadi apa yang nampak dari budaya sebenarnya lahir dari keyakinan dan pemikiran suku, kelompok, komunitas tertentu. Sama seperti budaya posmo, budaya sekuler, bahkan ateisme sendiri pun punya belief system. Jadi ada sebuah sistem kepercayaan. Ketika kita mencoba mengintegrasikan antara Injil dan budaya, kami melihat di sini kesulitan kita karena kita juga harus bicara tentang sistem kepercayaan tadi. Kalau di teman-teman yang Batak ada sombah marhula-hula kalau kami tidak salah, di Karo sembah kukalimbubu, kami yakin ada sebuah konteks kepercayaan di sana. Adat rumah adat Karo juga penuh dengan ornamen yang punya arti secara spiritual. Jadi dia tidak hanya sekedar hiasan, tidak hanya sekedar fashion, tapi punya arti dalam pemahaman kepercayaan. Jadi kami melihat bahwa harus ada semacam dialektika antara Injil dan budaya. Ada diskusi dan dialog antara Injil dan budaya. Kalau di satu sisi sebagai gereja kita berupaya memikirkan kontekstualisasi, kami rasa itu bukan inkulturasi namanya, tapi infiltrasi. Artinya penyusupan untuk mengubah hal-hal yang ada di dalam. Jadi agar inkulturasi itu bisa terjadi, kami rasa perlu ada dialog antara Injil dan budaya. Jadi pembicaraan ini kami rasa tidak hanya di satu pihak saja sebagai pemberita Injil, tapi juga harus dilibatkan budaya untuk melakukan dialektika. Jadi kami sedikit menanggapi tadi ada tulisan tentang upaya kita berkontekstualisasi tidak akan meninggalkan atau meniadakan budaya seperti yang ada di Yahudi, bahwa sunat digantikan dengan baptis, kemudian pemahaman Sion berubah menjadi pemberitaan kepada semua bangsa. Tidak ada yang diubah, tapi sayangnya konsep kita tidak diterima oleh orang Yahudi. Tidak ada yang dirubah, tapi pemikiran tentang kontekstualisasi tadi tidak berlaku di orang Yahudi. Itu kira-kira tanggapan dari saya. Mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman yang menjadi pembaca hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi. Dari bacaan Pak Pendeta Cami di halaman 3 ya. Dalam kontekstualisasi atau enkulturasi, gereja harus berfokus pada integrasi Injil dan budaya yang ingin dipulihkan serta menunjukkan solidaritas dengan budaya yang ada, kan gitu. Saya bandingkan dengan Pak Irwanta tadi yang mengatakan budaya tidak merusak, juga tidak menyederhanakan Injil. Tapi dalam tanda petik, maaf kalau saya salah, Injil mengganggu budaya. Kalau saya tidak salah ya Bapak dan Ibu, tolong nanti
dijelaskan bagi kami. Mengapa saya bilang demikian? Berteologi dalam konteks atau yang kita kenal juga dengan kontekstualisasi memaksa Injil, memaksa ya Injil bentrok dalam tanda petik dengan budaya dan kearifan lokal begitu ya. Artinya jika kita bandingkan dengan amanat agung itu, Matius 28 itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptislah mereka dan lain sebagainya. Kan begitu. Artinya sementara amanat agung mengatakan baptislah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kita berhadapan dengan budaya lokal, bahkan agama lokal. Seperti kata Bapak dosen, agama-agama lokal yang ada di tempat kita ini sudah terkikis dan bahkan kita paksa untuk percaya kepada agama besar, agama Kristen begitulah. Artinya penginjilan misi kita pun ke sana begitu, mengkristenkan mereka. Nah, kira-kira bagaimana para penyaji memandang ini? Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Sudah ada 3 respon dari ruang onsite yang paling banyak ya. Silakanlah Bapak Ibu yang membaca pemikiran Eben Timo memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan. Boleh nanti Cami dulu, baru nanti kemudian yang lain ya. Silakan Cami. Iya, terima kasih. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan menyangkut tentang sajian kami dari laporan baca. Jadi bagaimana gereja dapat menghormati budaya dan tetap setia pada Injil? Lalu apakah tantangan gereja untuk menghadapi budaya saat ini? Lalu pembicaraan ini bukan hanya sekedar penginjilan, tetapi bagaimana mempersatukan budaya dengan Injil itu sendiri. Lalu yang keempat menyangkut jangan antitesis. Lalu yang kelima mengenai Injil berbaur dengan gereja ya Pak ya. Jadi di sini saya bisa memberikan beberapa masukan terhadap pertanyaan ini. Yang pertama, dalam bacaan ini kita dapat melihat bahwa Injil itu memandang budaya bukanlah sebagai musuh, tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus bisa mampu untuk menerangi daripada budaya yang kita anggap itu jauh daripada Allah. Jadi di tulisan ini menceritakan mengenai bagaimana Paulus ketika berjalan-jalan di daerah seputaran Athena. Lalu di situ dia melihat ada sebuah patung sesembahan orang Yunani. Tapi di situ dia melihat bahwasanya ada sebuah altar yang dibangun untuk menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Jadi seperti mediasi dijadikan patung sesembahan itu, tetapi di sini Paulus melihat itu dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga dia berkata bahwasanya dia menggunakan referensi yang dipakai oleh orang Yunani itu untuk mengajak mereka justru memperkenalkan siapa Allah yang tidak mereka kenal itu, yaitu inkarnasi daripada Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jadi dia memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai Allah yang tidak mereka kenal. Sehingga dengan Paulus memperkenalkan Yesus Kristus, mereka menjadi mengenal siapa itu Allah yang selama ini tidak mereka kenal. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana karakter daripada seorang penginjil itu bukan menjudge ataupun menghakimi situasi yang dia lihat, tetapi justru bagaimana mengkorelasikan antara Injil itu dengan situasi yang diperhadapkan dengan dia. Bukan mempersalahkan, tetapi bagaimana memadukan. Sehingga inilah bisa dikatakan sebagai menghariinikan Injil. Jadi Paulus dulu kita dapat melihat melalui bacaan ini sudah menghariinikan Injil. Sekarang kita bagaimana melihat situasi
yang mungkin sulit untuk kita lihat dari sisi keilahiannya, tetapi di sini kita diajak untuk berkonsentrasi dan merenungkan nilai-nilai Injil apa yang bisa kita masukkan ke dalam sesuatu yang mungkin saat ini budaya itu seolah jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi demikian yang mungkin bisa saya bagikan dan dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, silakan yang lain. Saya sedikit menambahi dalam pemikirannya dari Timo ini, di mana di sinilah bahwasanya gereja harus mengambil sikap terhadap budaya, di mana budaya tetap setia kepada Injil, dan juga Injil bisa tetap setia kepada budaya tanpa mengurangi dari nilai-nilai moral tersebut. Dan di sini juga gereja dapat berusaha menyampaikan pesan itu dengan cara yang relevan dan dapat dipahami dalam konteks budaya lokal, baik itu budaya di Simalungun, di Toba, maupun di Karo, tanpa mengorbankan inti dari ajaran Kristen tersebut. Dan juga disinilah di mana mengintegrasikan bentuk-bentuk tradisi lokal ke dalam ibadah dan kehidupan bergereja selama tidak bertentangan dengan ajaran Injil itu. Dan melalui pemikiran dari Timo, bahwasanya di sini gereja perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat tanpa kehilangan identitas intinya. Dari pemikiran Timo ini, di mana gereja perlu beradaptasi dan dengan perubahan sosial dan budaya tanpa kehilangan identitas intinya dari ajaran tersebut. Dan juga disinilah gereja perlu menimbangkan antara keterbukaan terhadap budaya dan kesetiaan pada ajaran Injil sambil tetap relevan dan bermakna pada konteks masyarakat multikultural ini. Dan juga disinilah kita bisa membutuhkan suatu kebijaksanaan dan juga dialog yang berkelanjutan. Jangan berhenti. Kalau ketika kita berhenti berdialog sesama ibarat sama kita atau sama orang budaya, itu tidak akan dilanjutkan. Tetapi bagaimana cara kita berdialog berkelanjutan dan keterbukaan untuk memikirkan kembali bagaimana cara-cara tradisional dalam menyampaikan pesan Injil tanpa mengorbankannya tersebut. Dan juga disinilah menumbuhkan sikap pengertian dan hormat serta menerima kenyataan di masyarakat multikultural. Mungkin itu yang bisa saya sumbangkan. Kami serahkan kepada Bang Bandri untuk menambahkannya. Mantap, Bah, solid. Silakan. Ini pertanyaan yang menarik. Sebelum ke pertanyaan Freddy, saya mau ke pertanyaan Bang Erik. Yang pertama, masalah kolonialisme, amanat agung dan pembaptisan yang dibawa itu yang menjadi masalah selama ini. Karena superioritas dari budaya Eropa yang dimana tumbuhnya Injil dulu itu dianggap lebih tinggi berhadapan dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, mungkin di Asia, Afrika, Amerika Latin, sehingga pembaptisan, pengkristenan, penginjilan itu menghancurkan budaya dari dulu. Budaya-budaya itu dianggap kafir, sehingga melalui tulisan inilah menghariinikan Injil itu tidak dilihat lagi untuk menjadi antitesis berhadapan langsung dengan budaya, karena di budaya itu dari tulisan Pak Ebenezer Timo ini juga tadi memperlihatkan bahwa budaya itu adalah hasil karya manusia memang, tapi melalui pikiran manusia. Dan jangan lupa manusia itu dan pikiran manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi budaya itu juga ciptaan Tuhan melalui pikiran manusia. Walaupun di dalam keberdosaan manusia untuk menciptakan itu. Jadi disitulah
dibutuhkan Injil nanti yang bisa bertransformasi dengan paradigma sintesis budaya itu. Situlah dibutuhkan, dan budaya itu akan mentransformasi. Inilah yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh senina saya, Freddy. Budaya ada istiadat, memang tidak bisa terlepaskan dengan kepercayaan. Tata nilai dan tata norma itu totalitas di dalam budaya yang tidak bisa dipisahkan. Nah, Injil juga harus melihat totalitas budaya itu, sehingga demonis yang dikatakan oleh adik saya Bobby tadi di hal budaya itu, disitulah peran Injil untuk meneranginya. Contoh secara sederhana, budaya yang tertutup dan eksklusif itu adalah di luar dari komunitasnya, budaya tidak bisa menerima orang lain. Contoh begini saja. Bagi masyarakat yang bermarga biasanya tidak dapat menghargai atau sangat susah menghargai orang yang tidak bermarga, karena di dalam tata nilai dan tata normanya itu tidak ada kaitannya di sana. Tapi di saat Injil masuk, seperti yang kamu bilang tadi, yang kemarin itu pertamanya keselamatan itu diberitakan di Yahudi, yang dari Zionisme beralih menjadi misioner, umpamanya seperti itu ya. Orang dikumpulkan dulu ke Zionisme. Jadi itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang Injil itu disebarkan ke segala bangsa sehingga itu diterima supaya bisa diterima, kan melihat juga berbaur dengan bangsa itu. Jadi kesatuan totalitas itu tadi antara Injil dan budaya itu harus tetap bersama. Apa yang perlu ditransformasi dari Injil? Dari sisi gereja tentunya ya, yang berkontekstualisasi atau menginkulturasi itu. Ya, hal-hal yang bertentangan dengan Injil, tentunya kepercayaan. Tata norma itu bisa dilakukan, tapi tata nilai kepercayaan itu diperbaharui dari Injil sehingga menjadi lebih terbuka. Sehingga budaya itu juga mampu berdialog dengan budaya-budaya yang lain. Dan kalau selama ini kan enggak, contoh bertemu budaya Toba dan budaya Karo, ini karena mereka mempunyai masing-masing tata nilai yang eksklusif, ini kan enggak bertemu ini. Makanya kita perhatikan saja di dalam situasi budaya keseharian kita, begitu orang Karo sama orang Toba, atau orang Karo dengan orang Simalungun dengan orang Toba menikah, ini gawat dulu kan begitu. Karena mereka punya eksklusivisme masing-masing tentang tata nilai itu. Tetapi kalau Yesus masuk di sana begitu, Injil itu masuk di sana, mempengaruhi tata nilai dari budaya-budaya itu. Budaya-budaya saya rasa akan semakin terbuka untuk berdialog, dan saya rasa saat ini sudah semakin terbuka ya, makanya perkawinan antara satu suku dengan suku yang lain sudah bisa saling menerima. Saya rasa nilai Injil itu tadi yang universal, bahwa semua orang sama di dalam Kristus itu tadi membumi, menyatu di budaya itu, sehingga kita lihat, saya rasa menurut saya dalam perkembangan saat ini pun dari konteks kita lah, karena hadirnya Injil di dalam budaya itu tadi, sehingga budaya bisa saling menerima. Nah, itu yang mau ditransformasi menurut buku ini tadi, Senina. Nilai dari kepercayaan itu yang ditransformasi sehingga dia bisa terbuka. Karena nilai dari Injil itu, keselamatan itu adalah universal, terbuka untuk semua. Begitu. Itulah sunat ke baptisan tadi, Zionisme ke misioner tadi, itu yang kami pahami sedikit. Terima kasih. Baik. Bang Irwan, satu lagi ada Pak. Ya, silakan kalau ada respon dari Pak Irwan. Ya Pak, baik. Oke, terima kasih teman-teman untuk tanggapannya. Jadi kami mau melihat apa yang disampaikan Timo tadi, bahwa Injil sebagai kekuatan Allah itu dibutuhkan sekali untuk memurnikan
atau memulihkan nilai budaya yang tercemar dan rusak. Maka transformasi Injil dengan nilai budaya itu penting sekali. Tapi bukan dalam arti kata gereja menjadi superioritas atau lebih tinggi daripada budaya itu sendiri. Tapi nilai-nilai Injil itu harus mewarnai, menggarami dan menerangi budaya-budaya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu yang disampaikan tadi Injil sebagai kekuatan Allah. Jadi bukan sebaliknya nilai-nilai budaya yang mempengaruhi atau mengkerdilkan pengajaran-pengajaran dari Injil. Jadi kalau kita lihat soal keberadaan gereja-gereja suku khususnya, harus diakui sebenarnya bahwa gereja itu memang berdiri dan ada dalam diri di atas budaya. Jadi dalam budaya itu sendiri, gereja itu ada, dan tugas dari gereja adalah sekali lagi mentransformasi atau memberikan pencerahan berdasarkan firman Tuhan. Tapi bukan pula tugas gereja sebenarnya adalah meniadakan nilai-nilai budaya atau anti dari nilai-nilai budaya, karena dia hidup dalam budaya itu sendiri. Jadi persoalannya kalau kita lihat, dari awal penginjilan sampai ke Sumatera atau ke Tanah Batak atau ke Tanah Karo khususnya, itu kan bukan persoalan kontekstualisasi atau inkulturasi yang menjadi persoalan tadi yang kami sampaikan di sini, tapi bagaimana penginjilan disampaikan oleh kolonialisme itu seolah-olah memaksakan budaya-budaya mereka dari kebaratannya. Kalau kami sampaikan tadi di sini dengan istilah Victorian kulturnya, maka penginjilan awal-awal, kalau 1890 sampai di Bulu Hawar itu, kalau kita lihat sejarah GBKP nanti, itu banyak sekali mendapatkan perlawanan dan pertentangan. Kenapa? Karena seolah-olah budaya kolonialisme itu dipaksakan diterima di orang Karo. Tapi ketika penginjilan menyentuh nilai-nilai budaya dan sampai kepada titik mungkin inkulturasinya, di mana penginjil memakai marga orang Karo, bahkan ada catatan sejarah juga mencatat bagaimana istri-istri dari penginjil juga membawa kampil tempat makan sirih umpamanya. Ini penginjilan cepat terterima bagi masyarakat itu sendiri, gitu kira-kira. Jadi yang penting kami rasa bagaimana gereja itu harus kuat dulu secara fundamentalnya, harus kuat secara pengajaran bahwa dia tidak bisa dipengaruhi budaya, tapi sebaliknya gereja itu harus memberikan warna kepada gereja dalam konteks transformasi budaya itu. Mungkin ini yang bisa kami tambahkan sedikit, Pak Bujo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas. Satu lagi Pak. Satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Singkat aja Pak. Oke. Jadi menurut pemikiran Timo yang saya baca dalam buku ini, dalam Injil ini, Injil harus menerangi budaya dan tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut. Nah, dan untuk bisa Injil itu diterima, maka harus mengkontekstualisasikan Injil tersebut ke dalam budaya. Nah, baru-baru ini saya ambil contoh, saya pergi ke Terutung, ke Lubu Pining, berziarah ke tempat Munson dan Liman. Saya wawancarai cucu daripada yang membunuh Munson dan Liman, cucu generasi yang kelima dari Raja Panggalamai Lumban Tobing. Saya tanya demikian, kenapa dibunuh misionaris yang datang dari Amerika ini di tempat ini? Nah, lalu mereka berkata, misionaris itu tidak belajar budaya dulu. Apa rupanya dikatakan mereka? Nah, dalam pembicaraan kami, kata misionaris yang datang dari Amerika, Munson dan Liman, saya mau berefleksikan, setelah orang Batak waktu itu berkumpul, pada waktu itu terjadi pasar di bawah pohon beringin, ditanya, memang orang Batak pun belum paham betul memang bahasa Inggris, tapi si Munson dan Liman
Mungkin hanya 2 kata yang dia tahu. Gini dibilangnya, kami datang ke sini, mohop rohaku memerek kamu, gitu dibilangnya. Nah, dalam bahasa Batak Toba itu kalau dibilang mohop berarti panas hatiku. Padahal sebenarnya dia mau mengatakan, saya bersuka cita, saya sangat senang bertemu dengan kalian. Ditanya sampai 3 kali, kalian ngapain datang ke sini? Mohop rohaku memerek kamu. Akhirnya mereka bermufakat dibunuh dan dagingnya dimakan. Nah, yang mau saya sampaikan dalam bacaan saya ini, Injil juga harus belajar dalam budaya tersebut. Dan sekaligus Injil juga harus menerangi budaya dan tanpa menghilangi makna-makna yang terkandung dalam budaya tersebut. Demikian Pak, kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberi jawabannya terhadap beberapa respon tadi dari teman-teman. Masih ada lagi kira-kira dari Zoom yang mau beri pertanyaan atau masukan dari hasil bacaannya? Saya Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga bagi kawan-kawan yang sudah mengeluarkan sajiannya tadi. Ketepatan tadi memang ada gangguan signal di tempat kami. Begini Pak, yang saya tahu bahwa budaya itu penuh dengan simbol-simbol Pak. Tentu itu juga yang saya lihat ketika gereja Katolik itu dalam teologi inkulturasinya penuh dengan simbol-simbol, makanya antara budaya dengan gereja Katolik secara khusus itu sangat melekat Pak. Sementara kita dari kalangan gereja Protestan, ketika kita memahami berteologi dalam kontekstualisasi, di sini saya melihat proses antara mengkulturasikan Injil ke dalam budaya itu sering berbenturan, Pak, yang sehingga menimbulkan berbagai persoalan. Nah, ketika itu terjadi antara pemahaman inkulturasi dan kontekstualisasi ini, di mana budaya itu penuh dengan simbol-simbol, bagaimana sikap gereja untuk menerima hal yang demikian, sementara kita tidak menganut hal-hal yang bersimbol-simbol seperti Katolik misalnya. Karena secara umum dia Pak, bahwa memang simbol-simbol di dalam budaya Batak Toba atau Batak Karo atau Simalungun itu sangat dekat dengan sinkretisme. Sangat dekat dengan sinkretisme. Nah, bagaimana kira-kira solusi atau poros tengah dalam hal gereja membumi dengan teologinya, tetapi tidak menjadi salah di dalam pemahaman teologianya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, masih ada dari ruang Zoom? Oke, kalau tidak ada, satu pertanyaan dari Pak Henry saja tadi, bagaimana sikap gereja menghadapi simbol-simbol budaya? Silakanlah dari pemikiran Richard Timo tadi, Eben Timo, bagaimana sikap kita menghadapi simbol-simbol budaya itu? Tadi Eben Timo sudah menyampaikan itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Di sini sedikit untuk memberikan jawaban dari abang kami. Ini Indonesia, Timo berkata ataupun Ebenezer berkata bahwasanya ini adalah sebuah kesalahan besar yang terjadi ketika masuknya Injil. Karena budaya Indonesia itu dipenuhi dengan keberagaman suku dan budaya. Tetapi masuknya Injil itu adalah melalui kolonialisme. Jadi budaya daripada Barat itu justru lebih mendominasi daripada budaya yang dari tempat yang dijajah atau di Indonesia ini. Sehingga
gaya daripada Eropa, gaya daripada kolonialisme itu justru yang lebih tampak di bumi Pancasila ini. Sehingga ini bisa menjadi sebuah kesalahan bagi Injil, dikatakan ya, kesalahan dari metode penyebaran Injil dengan gaya kolonialisme menghilangkan budaya-budaya lokal yang ada. Jadi ibaratnya itu seperti seorang memakai seragam polisi, tetapi pulpennya mereknya pilot gitu, kan nggak nyambung. Tapi harusnya keduanya itu sama-sama bersinergi ataupun bisa berjalan beriringan antara Injil dengan budaya. Makanya di dalam laporan baca saya memberikan masukan di poin yang kesimpulan pada poin yang kedua. Ini menjadi sebuah kritik terhadap kolonialisme. Pengalaman sejarah kolonialisme menunjukkan bahwa memaksakan satu budaya atas budaya lain dapat menghambat penyebaran Injil. Gereja harus belajar dari masa lalu dan menghindari kesalahan yang serupa. Supaya kita di dalam menyebarkan Injil ataupun hari ini kan Injil, dimanapun kita berada, kita juga harus memandang budaya lokal yang ada. Kalau GKPS ini sudah melaksanakannya, secara khusus itu di GKPS Bratasena, Resort Bandar Lampung. Jadi di sana kita tidak memakai bahasa Simalungun, karena mayoritas orang Jawa. Jadi kita memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa berjalannya ibadah secara keseluruhan. Karena memang inilah yang harus kita terapkan. Mereka tetap memakai budaya mereka dan kita juga tetap menyebarkan Injil kepada mereka, sehingga di dalam pertemuan antara Injil dengan budaya, Kristuslah yang dimuliakan di sana. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban untuk pertanyaan Bapak Henry. Terima kasih. Oke, ada lagi yang menambah dari teman-teman yang membaca? Silakan. Ya, sedikit Pak. Mana? Oh ya. Bantu. Ya Pak. Yang Baik Pak. Oke. Jadi menanggapi apa yang disampaikan tadi dari teman kami Henry Nebaho, bagaimana budaya yang penuh dengan simbol-simbol itu bisa juga diterima atau disesuaikan nanti. Tapi penting kami rasa menjadi catatan seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau gereja itu tidak membuat sebuah filter yang kuat juga, itu bisa menjadi gereja jatuh ke dalam hal-hal yang bersifat sinkretisme atau pencampur adukan semuanya gitu kira-kira. Jadi gereja juga harus punya pegangan yang teguh sebenarnya berdasarkan pengajaran Injil yang benar. Kalau kita lihat dari pemikiran dari Timo tadi, dia justru mengatakan dengan istilah bahwa Injil itu harus menginkarnasikan dirinya ke dalam budaya. Jadi secara tidak langsung budaya sendiri atau dengan simbol-simbol budayanya itu diterangi Injil. Artinya secara tidak langsung dan tanpa disadari oleh budaya itu, pengaruh dari Injil itu masuk gitu, itu sampai sehingga tanpa disadari oleh budaya itu sendiri, pengaruh dari Injil itu sudah menyatu dan menyerap dan menerangi budaya itu sendiri. Mungkin itu sedikit dari kami, ditambahi teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, ada lagi yang bisa menambah? Sudah. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita, saya akan memberikan catatan-catatan dari beberapa diskusi kita tentang gereja dan budaya. Timo itu memulai dari paragraf pertama itu menjelaskan bahwa di Israel itu dulu adalah mono, ya, belum hetero, belum multi. Sehingga ketika ada mono, Israel itu bisa semau gue membuat nilai-nilai agama yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini yang digambarkan oleh Timo. Lalu zaman sudah berubah jadi multi. Jadi peran dan nilai agama tidak lagi mutlak.
tapi peran budaya ikut dalam menentukan nilai. Dan ketika kita bertemu dengan multi, maka gereja pun menghadapi pluralis. Jadi bukan lagi satu agama. Jadi masyarakatnya pun sudah berkembang, lalu agamanya berkembang, tata nilainya pun berkembang. Budaya-budaya itu dihadapi oleh gereja. Nah, bagaimana upaya menghadapinya? Timo menjelaskan melalui dua terminologi, enkulturasi dan kontekstualisasi. Nah, bagaimana menjelaskan Paskah, Natal kepada dunia yang pluralis dan multikultur? Nah, ini tugas gereja yang sudah di depan mata, kompleks. Nah, walaupun dua terminologi yang dia gunakan tadi enkulturalisasi, Katolik itu en atau inkulturalisasi adalah mereka masuk ke alam. Itu artinya en, di alam. Berarti di budaya itu dia masuk. Tidak hanya atas, tetapi di dalam, en. Makanya nanti kalau kita lihat langkah-langkah Katolik itu dalam berteologi kontekstualisasi atau berenkulturasi itu lebih cepat daripada kita. Karena mereka hidup di alam budaya itu. Nah, mungkin dulu sudah saya sampaikan bagaimana Mangalahat Horbo, mereka ambil pemahaman Mangalahat Horbo itu dari teologi Katolik. Nah, bangunan-bangunan Katolik itu pasti kita lihat beda dari kita. Lebih asri dan lebih alami bangunan-bangunannya. Kalau misalnya kita pergi ke rumah Katolik dan Protestan, bagaimana membedakannya? Atau kita pergi ke gereja Katolik dan Protestan, bagaimana membedakannya? Simbol-simbolnya, Pak. Plesterannya. Bukan, itu tidak begitu. Soal enkulturasi tadi, ya. Jadi kalau kita lihat nanti dari jauh tanpa melihat merek, misalnya 1 kilometer kita lihat dua gereja, pasti kita bisa bedakan mana Katolik, mana Protestan. Atau ada rumah jemaat, kita jalan, pasti kita bisa bedakan mana rumah Katolik dan rumah Protestan. Dari mana? Dari enkulturasinya. Kalau gereja Protestan, lihat nanti, kalau misalnya luas tanah itu 1000 meter, 1000 meter itu full bangunan. Gak ada di situ tumbuhan hidup. Kalau bisa naik ke atas lagi kalau perlu. Itu bangunan Protestan. Tapi bangunan Katolik, lihatlah, pasti banyak di situ tumbuhan-tumbuhan dan ruang hidup. Tidak akan dihabiskan itu untuk bangunan gereja. Ada pepohonan, ada taman, ada tempat di mana alam itu hidup beserta gereja itu. Demikian juga nanti dia apa di rumah. Kalau rumah kita misalnya 10 atau 15 kali 30, 15 kali 30 itu habis itu bangunan. Atau kita pakai blok langsung itu. Supaya jangan capek kita menyapu tiap hari, kita tebang semua pohon. Karena daun-daunnya membuat capek. Biasanya begitu. Orang Protestan. Tapi ke rumah-rumah Katolik, lihatlah, pasti ada di situ mangga, ada di situ pepaya, ada di situ buah-buahan. Yang memberi ruang kepada dirinya dan penghuni rumah itu supaya enkulturasi. Hidup bersama alam. Kita nggak mau berdamai dengan alam. Maka Protestan ini eksplorasinya tinggi kan, kapitalis. Itu kalau Katolik tidak kapitalis mereka, memberi ruang kepada alam. Nah, kontekstualisasi kita tidak mau menggunakan enkulturasi karena memang jiwa kita kapitalis. Orang-orang Protestan ini. Sehingga kita pakai konteks. Jadi konteks itulah yang kita injili. Jadi kita masuk ke konteks itu, kita bawa konteks sabda firman dari konteks
kitab suci, lalu kita kontekstualisasi. Bawalah Paskah Natal ke konteks. Bawalah baptisan perjamuan kudus ke konteks. Nah, apakah konteks menerima? Nah, itulah tugas kontekstualisasi itu, Protestan. Nah, makanya lebih sulit sebenarnya kontekstualisasi daripada enkulturasi. Makanya mereka Katolik itu lebih, tulisan-tulisannya nanti kita baca, lebih cepat mereka menerima karena mereka datang dari dalam. Kita kontekstualisasinya kita bahas. Makanya susah bertemunya. Nah, makanya karena itulah menurut Eben Timo ada dua aksen itu. Yang pertama, sungguh-sungguh apa namanya dia buat di sini di halaman, sungguh-sungguh mempertahankan nilai-nilai budaya atau sungguh-sungguh mengkritisi nilai-nilai budaya. Di mana kita berpijak? Itu menurut Timo. Nah, solusinya menurut dia di dua aksen ini adalah di halaman berikutnya. Transformasi, timbal balik, Injil dan budaya. Ini pemikiran Richard Niebuhr itu. Transformation, Christ, transformate the culture. Itu kan pemikiran kelima dari Richard Niebuhr. Tetapi di sini Timo lebih menjelaskan lebih dalam. Kalau si Richard Niebuhr dia hanya mengatakan Christ transforming the culture. Tapi di sini dia katakan di halaman 181 itu, Timo mengatakan bahwa tipologi yang tepat dalam upaya kontekstualisasi ialah transformasi budaya. Itu tipologi yang tepat. Lalu dia buat apa penjelasannya, karena budaya itu totalitas. Tidak bisa dipisahkan nilai dan tindakan. Iman pun totalitas. Tidak bisa kita pisahkan iman dan tindakan. Lalu dua-dua hal yang totalitas ini saling bagaimana? Saling mengisi. Saling bertransformasi. Kalau dia nilai-nilainya baik, kita tanda petik Kristen kan. Tapi kalau nilai-nilainya antitesis tadi dia sebut di situ, tolak. Tetapi kalau misalnya berpotensi dia untuk menjadi baik menurut kekristenan, maka terjadilah transformasi. Disitulah upaya kontekstualisasi itu. Yang berpotensi kita ambil mengikuti Injil. Tapi kalau tidak potensi atau dia antitesis, langsung tolak. Nah, itulah dia bilang di sini transformasi timbal balik Injil dan budaya. Maka dia menentukan, dia di berikutnya bagaimana menentukan, tadi ada pertanyaan bagaimana sikap kita. Sikap kita itu ada tadi di sini situasi menentukan aksen itu. Jadi harus melalui proses. Jadi tidak bisa kita menentukan aksen itu tanpa sebuah proses. Simbol-simbol tadi di dalam budaya tadi itu proses. Tadi sudah dibilang Pak Bandi mengatakan ketika menikah orang Karo dengan Toba dulu susah. Ributnya yang paling kencang. Atau orang Simalungun menikah dengan orang Angkola, ributnya kencang. Bahkan memblaming. Oh, itu bukan adat, ini adat kami. Adat Angkola itu bukan adat itu. Adat Toba yang adat itu kan dulu. Sekarang enggak lagi. Karena apa? Kita sudah transform, sudah di dalam. Sehingga kalaupun tidak cocok atau tidak pas, mulai dicocok-cocokkan. Atau kalau tidak bisa dicocokkan, dua-dua dijalankan. Ada Toba dijalankan, ada Karo dijalankan. Sehingga tidak perlu lagi memblaming, ada Karo bukan adat, ada Toba yang benar. Tapi dua-dua adat itu punya nilai yang harus kita hargai. Kalaupun tidak bisa disatukan. Nah, ini simbol-simbol adat itu atau budaya itu harus disinari. Sehingga tidak terjadi lagi perdebatan di dalamnya. Ini yang disebut oleh Timo, akhirnya dia tutup dengan 3 kriteria itu. Tapi dia tutup lagi di sini. Kalau kita lihat terakhir dia katakan begini, pada sisi Injil, hasil dari dialog itu memampukan kita untuk mewartakan Injil
dalam konsep-konsep yang dikenal karena diambil dari tradisi budaya masyarakat. Jadi menurut dia upaya berteori kontekstual itu atau menghari inikan Injil di bumi Pancasila itu melalui proses yang panjang. Dari 3 cara tadi. Dia mulai dari pertama, semua bentuk upaya menanamkan Injil dan budaya suatu masyarakat harus memperhatikan asumsi dasar bahwa Injil selalu merupakan kekuatan pembaharu atau metanoia. Jadi ketiga hal ini menurut Timo, inilah upaya gereja menghadapi budaya-budaya di Indonesia. Nah itu ya. Jadi memang menarik nanti kita kembangkan ini sehingga tidak ada lagi kita alergi melihat budaya. Kita tidak lagi memblaming budaya itu tidak tidak Kristen gitu ya. Atau kita langsung melihat satu budaya, wah ini sinkritisme, ateisme, kafir, bukan. Karena ada upaya kita berkonteks. Jadi kita harus pelajari konteks itu, nilai-nilai apa yang perlu dikritisi, nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan, kita pertahankan. Nah itu dia pertemuannya. Sehingga kasus-kasus seperti pendeta yang mengubur yang viral itu bisa diminimalisasi. Tidak perlu lagi berdebat panjang. Sehingga orang sadar adat itu bukan bagian yang terpisah dari manusia. Adat itu adalah totalitas manusia, Injil pun totalitas manusia dalam beriman. Sehingga ketika saya sudah Kristen, adat dalam diri saya, nilai adat dalam diri saya tidak otomatis terbuang. Tetapi saya tetap manusia yang punya adab, nilai adat, tapi saya sudah beriman secara totalitas dan beradat secara totalitas. Jadi mana yang saling mengisi, itu tergantung pada kekuatan kita gereja menyirami mereka dengan firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan yang kita siramkan kepada mereka atau melalui pembinaan, melalui tulisan-tulisan, itu yang akan mengedukasi. Jadi literasi itu sangat menolong kita menginjili budaya dan nilai-nilai budaya. Ini usaha daripada Eben Timo ini membuat kita paham bagaimana menghadapi gereja dan budaya. Jadi kita perlu menulis, tidak hanya Eben. Kalaupun tidak bisa menulis, tulisan Eben ini kita sosialisasi ke runggun-runggun, klasis, resort, atau distrik di mana kita berada. Nanti misalnya suatu tema pembinaan, kita bahaslah gereja dan budaya menurut Eben Timo. Kita share lah ini di diskusi-diskusi kita. Sehingga literasinya makin kuat. Jadi selama literasi tidak kuat, tetap akan dua kubu yang bertentangan. Gereja satu sisi, budaya satu sisi, dan tidak bertemu. Akhirnya kita bersoal di mana titik temunya. Padahal sebenarnya itu adalah dua sisi yang bisa bertemu, satu kesatuan yang bisa bertemu jika ada transformasi budaya dan Injil tadi. Kira-kira begitu ya tambahannya. Semoga kita berupaya berteori kontekstual menurut Eben Timo nantinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Minggu depan kita akan masuk lagi dalam laporan baca yang akan dibaca oleh Desi, Dewi, Elba, Erikson, Franti, itu ya. Untuk judul yang akan kita bahas dari buku, bukan buku si Eben Timo lagi, ini sudah satu buku yang harus kita bahas semuanya dari bukunya Julianus Mojau tentang teologi sosial modernisme. Nah ini menarik nanti ini. Mari kita baca bukunya supaya kita pahami apa pemikiran Mojau. Pak Mojau ini sekarang baru dipromosikan profesor. Dia
sekarang kan sistem profesor itu sudah dibaca oleh sister ya. Jadi mesin yang mengukur dosen. Jadi mudah-mudahan sih menyusul yang lain ya. Mau jauh. Jadi dia seorang penulis yang bagus. Oke, baru nanti ini masih banyak yang salah formatnya. Jadi jangan diikuti yang salah, yang benar aja ya. Formatnya gampang aja dari misalnya ini 2024 laporan baca di silabus itu kan. Ini formatnya begini aja, laporan baca, kemudian nama ya. Jadi seperti ini aja. Contohnya 2024 underscore laporan baca LB underscore nama. Itu aja ya, dikirim 1 hari sebelum. Ada yang mengirim baru tadi mengirim. Ada yang jam 2 pagi ya mengirim. Karena kesibukan mungkin ya di lapangan karena pelayanan. Jadi ya dicobalah supaya jangan sempat begitu. Oke, demikian dengan begitu berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Silakanlah ditutup dengan doa yang dari Zoom. Tadi sudah dari onsite tadi ya, membuka. Silakan yang dari Zoom. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini, karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan juga kemampuan dan kesehatan bagi kami untuk bernalar dalam upaya berkontekstualisasi. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang telah membantu kami merangkum meresume buku dari Bapak Ebenezer Lubatimo menghari ini kan Injil. Dan kami percaya apa yang hari ini kami dengar akan menjadi bagian dari proses kami berteologi di tempat kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk Bapak dosen kami, Bapak Harahap, supaya terus diberikan sukacita dan semangat untuk membagikan ilmu-ilmu yang telah beliau pelajari dengan baik, sehingga kami juga Bapak boleh memiliki cara berteologi yang sama untuk bisa menjawab konteks pelayanan kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga akhir. Kami tutup perjumpaan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Amin. Amin. Oke, saya tutup Bapak Ibu ya, Zoom ya. Ya Pak. Istirahat.